Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri golongan yang selamat. Yang pertama di sini bahwa golongan yang selamat adalah jumlahnya sangat sedikit di tengah-tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Nabi SAW sabdakan, Tuba lil ghurabai, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka orang-orang yang dianggap asing itu? Nabi mengatakan, unasun salihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Di mana orang-orang saleh, orang-orang baik di lingkungan tersebut, atau orang-orang baik di lingkungan orang-orang yang banyak berperangai buruk, orang-orang yang mendurhakai mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mentaati mereka. Jadi orang-orang yang dianggap asing adalah di mana jumlah orang-orang soleh lebih sedikit dibandingkan orang-orang jahat, dan orang-orang yang mentaati kepada Allah lebih sedikit dibandingkan mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. As-Saba ayat 13. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis penggalan di mana Nabi SAW bersabda di permulaannya bicara tentang keasingan Islam. Kata Nabi SAW, bada'al Islam gharibah. Islam itu di permulaannya, kemunculannya dianggap asing. Wa sayaudu ghariba kama bada. Dan kelak Islam akan kembali dianggap asing seperti permulaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Baru Rasul mengatakan, orang-orang yang dianggap asing itu di mana orang-orang baik yang berada di tengah orang-orang jahat itu lebih sedikit, dan orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah orang yang taat itu lebih banyak. Itulah orang-orang asing. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini adalah hadis tentang alamun min a'lamin nubuwah, satu tanda dari tanda-tanda kenabian, dan satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semakin yakin bahwa Nabi SAW yang diutus kepada kita itu memang betul-betul seorang nabi, karena dia mampu untuk memprediksi apa yang akan berlaku di akhir zaman. Tentu prediksi itu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang akan keasingan Islam di akhir zaman. Dan itu kenyataan yang harus dihadapi setiap orang-orang yang mengaku Islam, bahwa Islam satu hari akan dianggap asing di tengah-tengah pemeluknya. Persis seperti sabda Nabi SAW, di mana Islam hanya tinggal namanya dan Al-Quran hanya tinggal bacaannya. Islam tinggal namanya artinya tidak tahu hakikat daripada Islam itu sendiri, sehingga ketika ada orang-orang yang betul-betul menampakkan Islam yang sesungguhnya sesuai dengan datangnya pada awalnya, maka orang-orang pun menganggap asing karena mereka tidak mengenal Islam yang sesungguhnya. Dan ini sebuah kenyataan. Tentu tidak lain pergeseran keasingan Islam ini dari zaman ke zaman karena jauhnya kita dari Nabi SAW dan gencarnya musuh-musuh di luar daripada Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sekalipun mereka tidak berhasil menjadikan orang Islam keluar dari Islam, tetapi minimalnya mereka telah berhasil menjauhkan para pemeluk Islam dari ajaran Islam.
Mereka tetap di atas Islam tapi tidak mengenal apa itu Islam. Sehingga ketika datang para penyeru Islam yang sesungguhnya, kemudian mereka pun menganggap bahwa itu ajaran apa? Asing bagi mereka, padahal itulah Islam. Karena sudah jauhnya mereka dari Islam disebabkan oleh musuh-musuh mereka yang sudah menghantam dari dalam. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat merinding kalau kita baca. Kata Nabi SAW bahwa di akhir zaman Islam ini akan dikerubung oleh musuh-musuhnya, seperti orang-orang lapar mengerubung makanan yang lezat yang ada di meja makan. Kata Nabi SAW, yushiku an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu akan dikepung dari semua arah, seperti orang-orang lapar yang mengepung makanan yang lezat yang ada di meja makan. Sahabat bertanya kepada Nabi, Rasul, amin qillatin nahnu yauma idzin. Rasul, apakah karena jumlah kami sedikit di kala itu, ataukah jumlah musuh begitu banyak wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian pada hari itu sungguh jumlah yang sangat banyak dibandingkan musuh-musuh kalian. Artinya secara kuantitas kalian lebih banyak dibandingkan musuh-musuh kalian. Kemudian para sahabat makin heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang jumlah kami jauh lebih banyak dibandingkan jumlah musuh-musuh kami, kenapa kami bisa dikepung dari semua arah? Di mana barat mau menjajah, timur mau menerkam, utara dan selatan juga mau mencakar. Maka Nabi SAW mengatakan, karena jumlah kalian itu seperti buih di lautan. Walakinnakum kagutha'is saili, kata Rasul. Akan tetapi jumlah yang begitu banyak yang ada di tengah-tengah kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Lihat buih itu, mudah dipermainkan ombak, dihempas ke kanan dan ke kiri. Artinya bahwa umat Islam di akhir zaman itu mudah untuk dipermainkan musuh-musuhnya, karena seperti buih centang perenang. Kemudian Nabi SAW berikan alasannya kenapa kaum muslimin di akhir zaman itu kondisinya lemah dengan jumlah yang banyak. Kata Nabi SAW, karena Allah telah cabut di hati-hati musuh-musuh kalian itu perasaan takut, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tanamkan penyakit kelemahan di hati-hati kalian. Jadi perasaan takut di hati musuh dicabut, kemudian perasaan lemah ditanamkan di hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya tentang sebab kelemahan itu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa sebab kelemahan itu karena dua perkara. Pertama, hubbud dunya, karena terlampau cinta dengan dunia, dan yang kedua karena takut kematian. Cinta dunia dan takut mati itulah yang menjadikan lemahnya kalian di akhir zaman. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keterasingan Islam. Di antara salah satu sebab kenapa Islam itu akan asing, karena musuh-musuh Islam dari luar, mereka akan terus menyerang Islam, sehingga Islam itu semakin hari semakin hilang kualitasnya di tengah-tengah banyaknya kuantitas. Jadi banyaknya umat Islam itu tapi tidak berkualitas sama sekali, karena diserang dari semua arah, terutama dari sisi akidah dan sisi imannya. Jadi kaum muslimin itu berusaha didangkalkan dari segi akidah oleh musuh-musuhnya. Ketika dangkal akidahnya itulah kemudian akhirnya manusia tercintakan dengan dunia dan tertakutkan dengan kematiannya.